Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para bapak, ibu-ibu yang hadir di aplikasi Zoom ya, terdata di partisipan itu 20 ya. Dan acara kita ini juga tayang di YouTube. Ada akun Gerakan Peduli Dakwah. Ya, saya dan teman-teman kita aktifkan YouTube dan tayang juga secara live. Mungkin beberapa teman yang tidak bisa akses Zoom bisa menikmati acara ini lewat YouTube. Dan mungkin tadi dikatakan ada juga lewat Instagram mungkin ya. Pokoknya berbagai cara kita lakukan dalam menikmati masa-masa work from home ya, ngaji from home dan sejenisnya ya. Kemudian dikasih tanda kalau misalnya suara saya tiba-tiba terputus atau tidak dengar, bisa di chat ya. Di hostnya silakan aktif saja ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih mengaktifkan soundnya ya, nah ada kedengarannya, silakan di mute kan, atau hostnya punya wewenang ya untuk memute-kan semua suara kecuali Ustaz agar kajian kita ini lebih bagus. Karena biasa ya, saya pribadi juga belum begitu akrab dengan Zoom ini, baru 2-3 pekan terakhir ini kan kita pakai, walaupun mungkin program aplikasi ini sudah lama ya, tapi bagi sebagian kita mungkin belum begitu akrab ya. Baik, para bapak, ibu-ibu serta jamaah dimanapun berada, Muhammadiyah sudah mengusulkan sejak beberapa waktu lalu bahwa besok ya itu kita akan melaksanakan Shaum Ramadan ya. Dan hari-hari ini dari jam 5-an ini sampai kemudian nanti mungkin jam 7 malaman ya akan atau sedang berlangsung sidang isbat ya, sidang isbat di mana Kementerian Agama ya sebagaimana lazimnya bersidang dengan ormas Islam, beberapa ormas Islam untuk memastikan ya apakah besok itu ya, kita melaksanakan Ramadan atau tidak, Shaum Ramadan atau tidak. Tentu sidang barangkali dilaksanakan dengan online ya, begitu yang kita dapatkan informasinya. Kita sedang menunggu itu, pun Muhammadiyah sudah memutuskan, tapi kemungkinan besar ya, kita akan melaksanakan Shaum Ramadan besok hari Jumat tanggal 24 April. Seperti tadi disampaikan bahwa Ramadan kali ini betul-betul spesial. Ya. Kita harus menganggap Ramadan ini Ramadan spesial. Kalau martabak spesial itu lebih enak gitu ya. Jadi kita anggap Ramadan ini bukan Ramadan yang cacat gitu ya, bukan Ramadan yang penuh dengan kekurangan, tapi kita harus anggap dia adalah Ramadan yang spesial, Ramadan yang tidak biasa. Tadi disebutkan teman-teman yang sebagian besar mungkin ya alumni EPB angkatan 9 mungkin Najib ya, masuk 94, masuk EPB 94. Ya seusia saya lah. Ya. Saya juga masuk kuliah di LIPIA Jakarta itu ya 94 itu ya, angkatan 94, masuknya 94. Jadi di usia yang hampir 45 tahun ini ya, kali ini kita mengalami Ramadan yang seperti ini. Ya. Teman-teman mungkin sudah pernah berpuasa di luar negeri gitu ya. Jadi saya beberapa waktu lalu di Melbourne, Australia, yang dimana kita minoritas gitu ya. Kemudian beberapa waktu lalu juga di 2-3 tahun lalu juga di Tokyo, di Hong Kong ya, dengan kondisi yang berbeda ya, tapi yang seperti ini lain ya, kondisi seperti ini kita berbeda.
kondisi di mana bahkan Masjidil Haram pun terakhir kita dapatkan informasinya, walaupun tetap diperkenankan melaksanakan salat tarawih, ya, tapi dengan pelaksanaan sangat spesial, terbatas, tidak dibuka untuk umum, hanya beberapa orang saja yang diperkenankan melaksanakan atau mengikuti tarawih berjamaah dengan jumlah rakaat yang juga disederhanakan, yang biasanya 20 rakaat plus 3 bagaimana lazimnya. Ramadan ini ya, informasi terakhir akan dilaksanakan 10 rakaat plus 3 witir. Jadi didiskon 50% gitu ya. Yang biasanya, dan ini acara yang paling seru kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ya, buka puasa bersama, ini yang serunya luar biasa gitu kan. Seru karena gratis. Seru karena kita berbuka puasa dengan ragam banyak orang ya. Saya pernah buka puasa dengan orang Mesir di samping saya, pernah berbuka puasa dengan orang dan sering berbuka puasa dengan Malaysia dan seterusnya ya, dengan ragam macamnya. Berbuka puasa dengan orang-orang Qatar ya, dan orang Arab Saudi sendiri ya. Nah hari ini enggak, Ramadan ini tidak ada buka puasa bersama ya, sebagaimana lazimnya atau Ramadan sebelumnya. Jadi ini adalah Ramadan yang sangat-sangat spesial. Kita di Indonesia juga akan seperti itu. 2-3 hari lalu ada jamaah saya nanya, Ustaz, nanti musola kita, masjid kita tetap tarawehan kan? Ada tarawih kan? Saya bilang, sholat 5 waktu saja, yang pesertanya paling 2 atau 3 saf, ya, lazimnya, itu aja nggak boleh. Apalagi sholat tarawih, yang apalagi malam pertama, itu membludak tuh jamaahnya. Ya. Jadi nggak mungkin, nggak bisa, tidak bisa laksanakan. Jadi kita terus, ya kita sholat tarawih tetap. Sholat tarawih di mana? Di rumah kita masing-masing. Soal nanti sholat tarawih di masjid hanya beberapa gelintir orang saja, yaitu bagian dari syiar kita agar masjid itu dia kosong. Tapi tetap anjurannya ya kita tetap melaksanakan yang sholat sunnah tarawih tersebut di rumah. Ya, ini ya. Nah, karena itu menjelang Ramadan ini ya barangkali perlu kita diskusikan gitu ya, dan saya sebagai pengantar bagaimana memaksimalkan ibadah Ramadan dalam kondisi seperti sekarang. Dalam kondisi seperti yang kita alami hari ini. Agar Ramadan tidak hanya berlalu sebagaimana biasa, tapi menjadi Ramadan yang spesial. Memaksimalkan ibadah Ramadan dari rumah. Nah, baik. Para ibu dan barakallah, kita akan masuk ke bulan suci Ramadan dan akan banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Karena itu menurut saya, atau ini menjadi renungan bagi kita, ada 2 hal yang harus kita maksimalkan ketika kita berada di rumah ini. Pertama, rumah, ya, kita bicara Ramadan, menghabiskan waktu Ramadan di rumah. Pertama, rumah harus kita jadikan sebagai madrasah. Ini dulu ya, jadikan sebagai madrasah. Dan alhamdulillah ya, sebelum Ramadan ini tiba, rumah kita sudah jadi sekolah ya, betul-betul sudah dikondisikan untuk menjadi sekolah. Saya, Pak Najib, kemudian yang lainnya, Bu Fegi ya, yang mungkin tahu sedikit tentang saya ada 5 anak, dan sekarang ngumpul semua kita. Di hari-hari sebelumnya mereka di pesantren, mereka di kampus ya, mereka di asrama ya. Tapi di hari-hari ini ya, itu ngumpul semua. Itu dibeli kalau ketiknya dulu. Oh. Ada yang masih diskusi nih kan ya. Silakan di mute suaranya supaya tidak noise ya. Oke. Jadi kita sudah dikondisikan dalam 1 bulan terakhir ini, rumah kita sudah jadi sekolah. Anak-anak kita sudah belajar dari rumah. Saya sampaikan tadi ya, saya dengan kondisi 5 orang anak itu ya, mereka berada dalam semua jenjang sekolah. Jadi yang tua itu yang pertama Solo semester 1 kampus, artinya kuliah dari rumah. Yang nomor 2 ya, kelas 1 SMA sekolah dari rumah.
Yang nomor 3, kelas 1 SMP dari rumah. Yang berikutnya kelas 5 SD dari rumah. Yang bungsu juga sekolah TK di rumah. Jadi di rumah ini ada semua jenjang pendidikan itu dari TK sampai kuliah. Jadi rumah kita ya sudah secara tidak langsung sudah terkondisikan menjadi madrasah, menjadi sekolah. Nah di bulan Ramadan ini kita lanjutkan dan betul-betul kita lebih efektifkan gitu kan, maksimalkan agar rumah kita menjadi madrasah, menjadi sekolah, bahkan kampus bagi anak-anak kita dan bagi kita. Karena itu kalau kita bicara tentang tipe keluarga ya, dan memang banyak jenis keluarga. Ada yang tipe keluarga seperti kuburan, ya, tidak ada kehidupan di dalamnya, ya, sepi. Ya. Nah hari ini berubah, rumah kita ramai. Ya. Ada tipe keluarga seperti keluarga gedung bioskop yang dari pagi sampai sore, gitu kan, setel TV terus, setel film terus. Ramadan tidak, ya, dijadikan sebagai madrasah. Nah layaknya sebuah madrasah, ya, sekolah, rumah kita itu kehidupannya ya seperti lembaga pendidikan. Di situ ada proses belajar mengajar, gitu kan? Ada sarana belajarnya, ada whiteboardnya, gitu kan? Ada perpustakaannya, gitu kan? Jadi betul-betul rumah kita jadikan sebagai madrasah. Jadi Ramadan ini minimal dia menjadi madrasah. Madrasah bagi kita untuk belajar banyak hal, ya. Menambah keilmuan, ya. Sharing ilmu dengan anak-anak kita, ya. Belajar memaksimalkan ibadah. Maka kalau ada batasnya, ya, ada ya, masih ada yang noise mungkin, silakan dinonaktifkan suaranya. Oke, baik. Nah, jadi dijadikan sebagai madrasah lil ilmi untuk menambah wawasan kita. Makanya lulus Ramadan ini nantinya akan ada orang yang hafal sekian juz Al-Quran, ya. Akan ada orang yang khatam beberapa buku, semakin bagus, ya, semakin baik, ya. Karena dia menjadikan rumahnya sebagai sekolah, sebagai madrasah. Ini satu. Kemudian yang kedua, teman-teman dan jamaah, selama Ramadan ini rumah, kita bicara tentang rumah, ya, kita jadikan sebagai ma'bad, ya, sebagai sarana untuk ibadah. Karena kita akan banyak menghabiskan waktu di rumah. Ya. Karena itu tidak salah kalau dalam waktu yang dalam hitungan jam ini, ya, dan mungkin bertahap juga bisa lakukannya, kita siapkan rumah kita betul-betul tempat ibadah. Ada kamar yang mungkin agak nyaman, bisa dibikin nyaman, ya, untuk musola kita, tempat sholat kita. Pastikan sholat berjamaah, 5 waktu kita berjamaah, tarawih dan seterusnya. Ya. Karenanya ada 4 atau 5, ya, ibadah utama yang bisa kita latih, bisa kita biasakan, dan tidak perlu ke masjid. Ya. Kita bicara tentang ibadah di rumah. Ya. Pertama, tentu saja puasa. Puasa itu nggak perlu ke masjid. Jadi bisa dari rumah, nggak perlu ke masjid. Jadi ada banyak ibadah yang tanpa harus ke masjid. Di antara puasa, maksimalkan, pastikan anggota keluarga kita puasa dengan makna yang sebenarnya. Kalaulah Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya Nabi mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atas." Betapa banyak, ya, sha'imin, orang yang berpuasa, tetapi laisa lahu min siyamihi, tapi tidak dapatkan apa-apa dari shaumnya itu ila al-ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Karena dia hanya menahan makan dan minum saja. Tidak menjaga lisannya. Kalau dulu lisan, gitu, ya, karena yang memfitnah itu lisan, yang menghibah, membicarakan aib orang lain itu lisan, ya, yang berpeluang itu adalah lisan. Tapi di zaman now, di zaman serba canggih hari ini, mungkin lisan kita bisa dikendalikan, tapi yang tidak bisa dikendalikan jempol, gitu, ya. Nah, jempol kita. Karenanya kalau kita bicara tentang
saum itu artinya apa? Mempuasakan seluruh anggota tubuh kita terhadap bahkan termasuk jempol kita. Termasuk jempol kita. Kalau dulu fitnahnya itu dengan lisan gitu kan. Nah, sekarang fitnahnya itu dengan WhatsApp. Ya. Fitnahnya dengan WhatsApp. Fitnahnya itu dengan Facebook. Ya. Fitnahnya itu dengan Instagram. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai saum Ramadan kita rusak oleh handphone. Ya. Bahkan dalam teori para ulama dulu kalau mereka bicara tentang tazkiyatun nafs gitu kan, bagaimana teori mensucikan diri ya, mereka melihat dan menganalisa para ulama, misalnya Imam Ibnu Qayyim Jauziyah yang dalam banyak kitab mengatakan syaitan itu ya berupaya dengan segala cara ya untuk menyesatkan manusia, dan praktek yang kadang tanpa kita sadari, kata beliau, cara setan menyesatkan dan menggoda manusia itu dengan cara apa? Dengan cara menggoda kita ya, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan mubah, sehingga kita tidak sempat melaksanakan yang sunnah, bahkan mungkin yang wajib. Ya. Jadi di antara cara setan ya, menggoda manusia, menggoda orang-orang beriman yang sudah pada tataran tingkat tertentu keimanannya, begitu kira-kira ya, itu dengan cara apa? Dengan cara menggoda kita, mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah, bukan haram, bukan. So, mohon maaf, orang-orang soleh di hadapan saya ini ya. Orang-orang soleh seperti yang saya lihat atau kita yang ikut kajian sore ini ya. Sebab kalau nggak soleh nggak mungkin ikut kajiannya. Orang-orang soleh, 34 orang soleh di Zoom hari ini gitu kan, mungkin akan sulit diajak setan ya, melaksanakan perbuatan haram. Apalagi di bulan Ramadan nanti, susah setan ngajaknya. Apalagi ada kalimat bahwa suidatis syayatin, setan itu dibelenggu gitu ya, susah. Dia ngajak kita, mohon maaf, berzina nggak mungkin. Orang-orang soleh di hadapan saya ini insya Allah nggak mungkin diajak berzina. Nggak mungkin mau. Diajak minuman keras insya Allah nggak lah. Ya. Diajak apalagi berjudi, bilang. Ya. Mungkin menjaga diri dari perbuatan korupsi mungkin nggak. Jadi setan ya nggak. Atau setan mengajak kita melakukan perbuatan yang apalagi yang tercela misalnya ya kan. Nggak. Tapi luar biasanya apa? Setan sangat mungkin nanti di Ramadan ya menggoda kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan mubah. Ya. Mubah itu apa? Perbuatan yang boleh-boleh saja, enggak dosa kok. Boleh. Misalnya apa? Ya, pakai handphone nih. Chatting ini mubah. Nah, setan nanti mengajak kita melakukan perbuatan ini yang mubah ini gitu ya. Terus menerus sehingga kita tidak sempat melaksanakan yang sunnah. Saking asyiknya WhatsApp-an, saking asyiknya bermedia sosial gitu kan, ya, kita terbuang waktu untuk tilawah, terbuang waktunya untuk membaca, terbuang waktunya untuk sholat malam, terbuang waktunya untuk melaksanakan amalan-amalan yang lain. Nah, ini yang harus kita waspadai ketika kita stay at home, ya, karena terus terang ya bahwa setan itu ya, walaupun terbelenggu katanya di bulan Ramadan ya, tapi sudah janjinya kepada Allah SWT ya untuk menggoda Bani Adam semaksimal yang bisa dia lakukan. Ya, jangankan kita ya, orang-orang sekaliber sahabat-sahabat Rasulullah, ya, Abdullah bin Maktum, ya, Abu Bakar Siddiq bahkan itu tidak luput dari upaya-upaya syaitan. Ya. Kita ingat kisah suatu saat misalnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, yang dalam kondisi normal tidak diperkenankan oleh Rasul untuk sholat di rumah dan harus tetap ke masjid. Ada kisah luar biasa. Ya. Suatu saat Abdullah bin Maktum yang buta ini ya, dia bolak-balik ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nah suatu saat dia tersandung gitu kan dan jatuh, tersandung, pleset dan kemudian jatuh. Dengan susah payah lelaki buta ini, sahabat Nabi yang buta ini dikisahkan dia bangkit
jatuhnya, dan dengan susah payah juga dia melanjutkan perjalanan. Tapi ada satu hal yang aneh. Dia sejak saat itu ya sering dituntun oleh seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Diantar ke masjid, pulangnya dijemput, diantar ke rumah, terus begitu hampir setiap hari. Lama-kelamaan terjadilah dialog antara Abdullah bin Ummi Maktum ini dengan laki-laki aneh. Kata dia, ya fulan, ya, siapa Anda? Kok baik sekali. Antar jemput saya ke masjid, pulang diantar juga ke rumah. Buta, ya. Jadi kalau ada yang nuntun tentu senang sekali. 2-3 kali didesak, awalnya tidak mau mengaku. Tapi lama-kelamaan, lelaki aneh itu, misterius tidak dikenal oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu ya, akhirnya mengaku. Kata dia, apa? Ana iblis. Saya iblis. Kata Abdullah bin Ummi Maktum, iblis. Aneh amat nih. Biasanya iblis, Pak, menggoda orang agar tidak ke masjid. Ya, menghalangi orang tidak sholat berjamaah. Ini enggak. Dituntun, ya, diantar jemput gitu ya. Difasilitasi kalau hari ini ya. Ini aneh. Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum ya, sahabat Nabi yang buta ini mengkonfirmasi, kenapa Anda baik sekali antar jemput saya? Didesak, akhirnya dijawab, kata dia, ya, karena saya tidak ingin Anda jatuh, terpeleset, jatuh dan susah. Karena dengan demikian berarti pahala Anda nambah. Cukuplah pahala Anda sholat berjamaah doang, jangan nambah lagi. Jadi setan itu begitu. Dia kalau tidak bisa menggoda kita, ya dia menggoda. Kalau setan tidak bisa menggoda kita melakukan keburukan, ya, maka dia menggoda kita untuk tidak melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan, marilah kita maksimalkan ibadah dari rumah dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan waktu, menghindari yang mubazir, dan seterusnya. Kemudian ibadah lain juga yang bisa kita laksanakan dari rumah ini, dan tidak perlu ke masjid, ya, sholat tarawih. Sholat tarawih. Kita bisa lakukan. Bahkan dalam riwayat atau sejarah sholat tarawih itu sendiri, toh dia masa Nabi, ya, beliau cuma 3 kali sholat tarawih di masjid atau sholat malam di masjid pada bulan Ramadan. Sisanya beliau laksanakan di rumah. Makanya pada hari keempat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak keluar lagi bersama kami melaksanakan sholat? Kata beliau apa? Karena saya khawatir ini diwajibkan kepada kami. Ya. Nah, walaupun ilatnya alasannya berbeda, ya, tapi hari ini kita terpaksa ya, melaksanakan sholat di rumah, dan itu sah-sah saja, boleh saja. Kita ambil hikmahnya, kita bisa lebih akrab dengan keluarga kita bisa lebih bahkan bagi anak, bagi yang sudah punya anak dewasa yang sudah SMA, mungkin ya bisa gantian imam ya, dalam rangka mentarbiah mereka, mendidik mereka. Kita bisa laksanakan sholat tarawih dengan lebih santai gitu ya. Kita bisa laksanakan sholat tarawih dengan rakaat yang ya, lebih banyak mungkin ya, bahkan sesantai mungkin ya, 2 rakaat, 4 rakaat istirahat ya, ngopi ya, makan kue ya, jadi santai. Kalau di masjid kan nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Bahkan imam ya, kalau sesaat santai mungkin besok nggak ada lagi yang nunjuk dia jadi imam. Kalau di masjid kita bebas, kalau di rumah kita bebas. Kita bisa melaksanakan dengan cara yang santai. Ibadah yang lainnya yang bisa kita maksimalkan juga dari rumah, ya, selain saum, tarawih, sholat sunnah, qiyamul lail, adalah tilawah Quran dari itu. Kan tilawah Quran tidak mesti ke masjid, dari rumah. Target saya harus khatam. Bila perlu fastabiqul khair dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Ya. Yang belum lancar baca Qurannya, ini kesempatan untuk mempelajari. Yang masih sedikit hafalan Qurannya, ini adalah waktu untuk menambah hafalan Quran. Ya, apalagi Al-Quran itu ya, tidak bisa Ramadan, bahkan som secara umum. Syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu satu paket. Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ya. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Dia tidak turun di malam-malam yang lainnya. Nah, ya. Tadi sempat disinggung ya, apakah mungkin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, walaupun tidak etikaf di masjid? Sangat mungkin. Lailatul Qadar itu turun di mana kita berada. Andai pun kita tidak bisa ke masjid, terhalang oleh sesuatu dalam kondisi musibah seperti ini ya, sangat mungkin kita dapatkan
di rumah kita. Dengan cara apa? Kita sedang ibadah. Kalau Lailatul Qadar itu turun datang kepada kita, kalau kita sedang tidur ya kita nggak apa-apa. Kita bisa ihya layali Ramadan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu ya dengan ibadah tadi di 10 akhir. Nanti di 10 akhir mungkin ada diingatkan lagi oleh para ustadz amalan-amalan apa saja yang bisa kita laksanakan. Tilawah Al-Quran di antaranya. Dalam hadis yang lain yang mengatakan as-shaum wal Quran yashfa'ani li'abdin yaumil qiyamah. As-shaum wal Quran, puasa dan baca Al-Quran, yashfa'an, bisa memberikan syafaat ya li'abdin, bagi seorang hamba yaumil qiyamah. Asy-syafa'ah, syafaat ya, itu bisa dimaknai dengan melengkapi. Asy-syafa' itu artinya melengkapi. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Asy-syafa' itu menggenapkan. Ya, al-watr itu kan sebaliknya. Menggenapkan, apa arti menggenapkan? Al-Quran dan saum, puasa bisa menggenapkan, bisa menolong, bisa memberikan syafaat. Ya. Jadi di akhirat nanti kalau ada di antara kita yang mohon maaf pahalanya kurang-kurang dikit, nah, Al-Quran menggenapi. Ya. Misalnya kalau kita analogikan di Indonesia ini, misalnya sekarang di dunia, misalnya Pak siapa misalnya yang ada di sini, Pak Najib atau yang lainnya belanja, harganya 30.000, dia cuma punya uang 25.000. Datang temannya nambahin nih, saya tambahin, genapin. Nah, itu sebenarnya memberikan syafaat. Ya. Al-Quran dan saum, yashfa'an, bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Karena itu kita harus maksimalkan. Terakhir, kita harus sisakan sekitar 10 atau 15 menit untuk tanya jawab sebelum jam 5:30. Ibadah yang lainnya yang bisa kita maksimalkan dan tidak perlu keluar ke masjid selama Ramadan ini tentu saja adalah sedekah. Ya. Berinfak, ya, atau sedekah dengan makna yang luas, bisa artinya zakat, bisa artinya sedekah, infak ya, kepada orang-orang yang butuhkan ya. Dan Ramadan itu momentumnya. Gitu ya. Dalam hadis ditemukan banyak riwayat bagaimana Nabi itu dikisahkan orang yang sangat dermawan. Tetapi di Ramadan beliau lebih dermawan. Dan ini tidak perlu masjid. Ini tidak perlu ke masjid. Infak, sedekah atau sedekah dengan makna zakat, silakan cek rekening masing-masing. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, hitungan setara dengan kira-kira 85 gram emas uang di tabungan dan ngendon setahun nggak kepake-pake, keluarkan nisabnya 2,5%. Keluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Atau sedekah dengan mana infak tadi itu. Kita cek siapa yang, karena infak itu yang paling bagus dimulai dari orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, atau dekat dalam arti tempat tinggal tetangga kita, ya. Orang-orang yang dekat sering berinteraksi dengan kita. Pastikan misalnya kita punya supir, ini contoh supir, selama masa stay at home ini dia diliburkan misalnya, atau sesekali saja datang, ya. Nah, itu kan orang dekat kita, dia berhak mendapatkan nafkah, mendapatkan infak. Itu orang dekat. Atau kita punya ponakan yang butuhkan, kita dahulukan. Ya. Atau dilihat dari skala prioritas. Kalau kita lihat konsep zakat dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, ya Allah mendahulukan dua kategori. Siapa? Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Didahulukan oleh Allah bagi orang yang fuqara dan orang-orang yang miskin. Fuqara itu adalah orang-orang yang dalam kondisi apapun, dalam kondisi lockdown, PSBB atau bukan, dia membutuhkan. Apalagi dalam era masalah sekarang ya, ini orang-orang misalnya nenek jompo, ya, kemudian janda yang tidak berpenghasilan lagi, tidak bisa mencari nafkah lagi, orang cacat, ini orang fakir, kita prioritaskan. Ya. Yang kedua, dan ini akan terus bertambah kemungkinan orang-orang miskin. Siapa itu? Orang-orang yang sehari-harinya mungkin bisa mencari nafkah, fisiknya masih kuat, tapi dalam kondisi seperti hari ini dia jobless, kehilangan pekerjaan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah orang-orang miskin yang baru yang perlu kita bantu.
Ya. Nah, dalam konsep zakat penanganannya mungkin sedikit berbeda. Orang-orang yang fakir itu memerlukan nafkah, memerlukan zakat, memerlukan infak, ya, konsumtif terus-menerus, nggak boleh berhenti. Ya, maka saya senang sekali kalau ada teman-teman jamaah dari masjid atau jamaah Masjid Al-Mutmainnah yang setiap hari Jumat berbagi ke 100 orang, ya, itu nggak boleh putus, harus rutin, gitu ya. Kalau putus, mereka nggak bisa makan. Tapi nggak usah banyak-banyak, ya, 5 kilo, maksimal 10 kilo beras, kasih terus rutin, nggak boleh putus. Ini orang fakir. Ya. Apa pemberian sifatnya konsumtif. Nah, yang kedua orang miskin ini enggak, dia harus diberikan, ya, pemberian yang sifatnya produktif. Kita pikirkan mereka supaya bisa aktif lagi kerja, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ya, maka dalam kondisi normal misalnya bisa kita modalin, gitu, dia punya skill apa, kita carikan pekerjaan, ya, sehingga bisa selesai. Dan kita bayangkan, ya, nauzubillah, ya, semoga tidak terjadi. Tapi dalam dalam uraian ataupun beberapa yang disampaikan oleh beberapa pakar, ya, entah kita tidak tahu, ya, kondisi seperti ini entah kapan selesainya. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, mungkin setahun. Dan itu kita harus siapkan, bukan hanya menyiapkan untuk diri kita sendiri, tapi juga menyiapkan bagi orang lain. Terakhir sebagai penutup, Ramadan ini, ya, dengan kondisi yang sangat spesial ini, teman-teman sekalian, ya, harus kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan keuntungan duniawi saja, tapi keuntungan akhirat. Rugi kita kalau Ramadan berlalu, kita nggak dapat apa-apa. Ya. Selain ibadah-ibadah personal seperti yang saya sampaikan tadinya, kita juga bisa menggagas ibadah-ibadah sosial. Ya. Kasarnya itu, kalau kita sendiri yang berinfak, mungkin terbatas. Tapi kalau kita ngajak orang lain berinfak, itu pahala yang luar biasa. Man dalla khairi, kata Rasul, siapa yang mengajari orang, menunjukkan orang, memberikan motivasi kepada orang lain, ala khairi, untuk melakukan suatu kebaikan, ngajak orang bersedekah, ngajak orang berinfak, ngajak orang berdonasi untuk menolong orang lain, ya, falahu, maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut, min ghairi an yanqussa, tanpa mengurangi hak pahalanya. Ini disebut dengan maklar kebaikan. Gitu, ya. Ini yang mungkin bisa kita lakukan juga pada bulan Ramadan ini, ya, dan bisa kita gagas dari rumah kita masing-masing. Sisanya, alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan yang spesial ini, ya, tidak mengurangi makna kebaikannya bagi kita khususnya dan bagi keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita agar bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan baik, insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, jam di studio jam 5:18. Kita ada waktu sekitar 10, mungkin maksimal 15 menit, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, terkait dengan tema kita hari ini atau yang lainnya, fala yatafaddalu mashkuri. Dipersilakan. Saya kembalikan kepada host kembali untuk memimpin acara kita ini. Dari saya dicukupkan sebentar. Terima kasih Pak Andi, Mas Yomi, atas paparannya. Saya kira ini penting betul ya buat kita, ya. Jadi walaupun kita stay from home, mungkin nanti Ramadan kita nggak bisa ke masjid, tapi kita tetap bisa mengoptimalkan Ramadan kita. Ya, yang pertama tadi menjadikan rumah kita ini benar-benar menjadi madrasah, menjadi sekolah, ya. Kita jadikan tempat pendidikan buat kita, keluarga kita, untuk sama-sama mengoptimalkan Ramadan ini. Kemudian juga hal yang menarik juga tadi, saya kira, ya, bahwa setan itu ternyata memang dia nggak ngajak kita ke maksiat mungkin, ya, tapi mencoba mencegah, menghalang-halangi kita supaya bisa mendapatkan pahala lebih banyak. Wah, ini menarik ini, ya. Jadi setan ternyata sampai segitunya dia derengki sama kita, ya. Kita dapat pahala aja nggak boleh gitu. Ya, baik, teman-teman sekalian, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Dari siapa dulu nih?
Mas Boy, ini ada ini. Mas Boy ini udah, ya silakan, Mas Boy. Monggo. Salam kenal Ustaz. Tidak. Iya. Ya, Mas Boy. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak Najib, belum ada. Oke. Ini udah Meldian. Halo, Assalamualaikum. Mau via chat juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz, boleh nanya Pak Ustadz? Ya, silakan Kang Azhar. Monggo. Silakan. Mengenai Lailatul Qadar Pak Ustadz, dengan kondisi sekarang yang menuntut kita untuk di rumah ya Ustadz. Mungkin pernah ada cerita atau riwayat di zamannya Rasul dengan kondisi yang lebih kurang sama, dan di sana kita dapat hikmah bahwa ternyata Lailatul Qadar bisa kita dapatkan juga ketika tidak berada di masjid. Terima kasih. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke. Kalau kita lihat sejarah Som itu sendiri, Som Ramadan itu sendirinya dilaksanakan oleh Rasul SAW dan kaum muslimin di masanya sejak tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-11, artinya jelang Rasul SAW meninggal dunia. Jadi ada 8 atau 9 tahun, dan dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Umar bin Khattab itu dikisahkan, kata Umar bin Khattab, kami melaksanakan Shaum Ramadan bersama dengan baginda Rasulullah SAW sekian lama, dan pernah 2 tahun ya itu dalam keadaan safar, artinya mereka bukan stay ya, tapi keluar, tidak bisa stay di Madinah ya, yaitu ketika terjadi perang Badar dan ketika terjadi perang atau ketika terjadi Fathu Makkah. Bahkan pada sebagian riwayat mengatakan ya ada di antara mereka yang berpuasa dan ada juga yang tidak berpuasa. Artinya apa? Mereka tidak stay di masjid, tidak menghabiskan i'tikaf di masjid minimal pada 2 peristiwa itu. Apalagi Fathu Makkah itu menghabiskan waktu yang panjang, perjalanan dari Madinah ke Mekah saja ya, itu bisa ditempuh lebih dari setengah bulan. Ya, lebih dari setengah bulan ya, dulu ya. Karena perjalanan Mekah Madinah itu yang berlangsung atau sekitar 500 km itu kalau ditempuh dengan unta itu tidak kurang dari 8 sampai 10 hari. Nah, ini Nabi jalan kaki bisa setengah bulan. Waktunya, dan stay di Makkah sendiri sekitar 19 hari. Jadi full di luar. Beliau tidak bisa i'tikaf pada malam-malam tersebut. Artinya Ramadan itu. Ya. Yang kedua dengan peristiwa perang Badar juga. Beliau waktu itu sedang berperang ya, dan tidak mungkin i'tikaf. Jadi minimal ada 2 tahun beliau tidak beriktikaf. Ya. Ini dalam riwayat. Ya. Adapun yang lainnya ya mungkin beliau menghabiskan waktunya di Madinah Al-Munawwarah, dan karenanya tidak kemudian karena beliau tidak di Madinah, tidak i'tikaf, lalu Lailatul Qadar itu nggak ada ya? Enggak, tetap ada. Jadi dia turun tetap ada ya, pada setiap bulan Ramadan, entah kapan waktunya, bisa jadi 10 akhir pada hari-hari malam ganjil sebagaimana kita ketahui ya. Dan turun ya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pada malam hari itu ya tanazzalul malaikatu war-ruh, para malaikat turun bersama dengan ar-ruh, malaikat Jibril ya, mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi walaupun malam hari di Ramadan ini kita tidak i'tikaf di masjid, tapi kalau kita beribadah di rumah, sholat di rumah, baca Quran di rumah, maka kita tetap termasuk orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar itu. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Allah SWT Maha mengetahui, dan dalam sejarah sirat nabawiyah Nabi sendirinya pernah minimal 2 tahun tercatat diriwayatkan oleh para sahabat beliau tidak menghabiskan waktu di Madinah tapi indas. Begitu kira-kira ya. Wallah. Monggo ada lagi yang lain? Ya, silakan yang lain. Mau tanya. Ya, silakan Bu Ina. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, kalau misalnya kondisinya nih kan rumah saya dekat sama masjid ya, jalan kaki aja bisa. Kalau misalnya nih yang 10 hari terakhir, sebenarnya emang di rumah juga bisa ya Tat ya, kalau misalnya untuk itikaf ya. Cuman kan kadang kalau di masjid jadi memotivasi diri kita, oh iya jangan tidur gitu. Kadang-kadang kan godaannya ngantuk banget kan jam-jam kritis, jam malam itu. Jadi tapi kan kalau di masjid jadinya kita ada ketiduran bentar, bangun lagi, terus lihat orang baca Quran, kita Bangun jadi lagi. motivasi baca lagi kan. Nah, kalau misalnya nih di rumah di masjid dekat rumah itu mereka tetap mengadakan itikaf, tapi kan paling cuma sedikit ya yang ikutannya. Paling nggak banyak sih emang dari dulu juga biasanya. Kalau gitu gimana Tat kalau kita ikut gitu, tetap ikut? Oke. Begini ya, harus difahami bahwa maqasidnya, tujuan dari ibadah atau kemudian kalau sekarang kita analisa ininya ya, mengapa dilarang? Itu bukan larangan itikafnya, bukan larangan sholat berjamaah, tapi larangan berkumpul-kumpulnya itu. Itu yang nggak boleh gitu kan? Mengapa kita tidak sholat tarawih? Karena ngumpul, pasti ngumpul. Jadi kalau bisa sholat tarawih nggak ngumpul ya silakan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Di RT saya kita diskusi tadi siang, gimana Ustaz? Saya bilang gini aja deh, putuskan tidak ada sholat berjamaah di musola kita, nggak ada. Tapi kalau yang pengen mau sendiri silakan, jangan dilarang, silakan. Ya. Tapi kalau diumumkan bahwa malam hari ini ada sholat tarawih berjamaah itu, ngumpul semua tuh, mak datang, kalau mama udah datang, anak-anak itu ikut, udah rame, gitu ya. Nah itikaf juga demikian. Ya. Jadi kalau bisa dihindari hal-hal yang misalnya keramaian, kerumunan massa dan sebagainya, ya silakan, nggak ada masalah. Apalagi rumahnya dan petan dengan masjid, sangat-sangat mungkin ya. Jadi sangat dibolehkan. Tapi ingat, yang dilarang itu adalah berkerumunnya, karena itu adalah potensi paling besar ya, penyebaran virus tersebut dengan berkerumunnya itu. Ya. Jadi mungkin demikian, karenanya fatwanya mungkin ya bisa dilihat dari kondisi masing-masing kita. Kalau musimnya gede, saya bisa mojok masing-masing, ya nggak masalah saya. Tidak berdekatan, saya dikondisikan pasti bersih, dan sebagainya, saya nggak silakan. Gitu ya. Begitu ya aturan yang diinginkan oleh para ulama ataupun pemerintah secara umum. Yang mengapa dilarang ya melaksanakan sholat tarawih atau bahkan itikaf. Ada lagi sebelum dilihat kondisinya dulu ya Ustadz ya. Jadi mungkin ada dua pendekatan yang kita lakukan. Ya, betul. Yang pertama kita itikaf di masjid virtual ya. Kita itikaf di masjid virtual. Ya. Yang kedua ini agak ketat nih. Jadi kalau mau ke itikaf, menurut saya nih pandangan saya ya, mau itikaf 10 hari itu sebelumnya semua member harus didata. Kemudian harus di swab, dipastikan betul-betul tidak terkontaminasi. Nah kemudian selama 10 hari itu nggak boleh keluar, benar-benar. Itu nggak boleh bolak-balik ya. Sekarang nggak boleh ada itikaf salong isolasi ya. Hah? Betul, langsung mengisolasikan diri gitu ya. Betul khusus untuk itikaf. Benar. Nah, kalau bisa dilakukan begitu, saya kira itu bagus juga itu, boleh tuh. Nah, dengan protokol yang ketat gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau yang mau ditanyakan lagi, yang lain silakan. Udah refrenal nih? Gimana udah? Iya. Boleh tanya. Ya, silakan. Bima. Kang Bima ya, silakan. Ya, silakan. Putus ya, Kang Bima? Putus-putus, Kang Bima? Ya. 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 Jadi, oke. Gini, zaman Rasulullah SAW ada wabah taun ya, Pak Iwan? Iya. Betul Ustaz ya? Nah, menurut Ustaz, apakah ya? Ya, gimana Ustaz? Oke.
saya luruskan, wabah taun ya itu bukan di masa Rasulullah. Terjadi pada tahun ke-17 atau ke-18 di masa Umar. Ya, tetapi resepnya ya, cara mengatasi taun itu sudah diberikan oleh Rasul. Jadi bukan terjadi di masa beliau, tapi sudah ada kiatnya. Ya, kita ingat kisah bagaimana Umar bin Khattab ketika akan masuk ke wilayah Syam, gitu ya. Dari Madinah beliau berangkat menuju Syam, tiba di perbatasan, dicegat oleh Abu Ubaidah Jordan, terjadilah dialog. Apakah Umar akan masuk lagi, meneruskan perjalanan masuk ke wilayah Syam atau balik lagi ke Madinah? Ya. Kata Abdurrahman bin Auf, kata beliau, dulu saya pernah mendengar Nabi, ya, kalau kalian berada di suatu tempat dan di situ ada penyakit wabah, penyakit apapun, penyakit yang menular dan sejenisnya, ya, maka fala taqdumu alaihi, jangan masuk. Ya. Tapi kalau kalian berada di tempat tersebut, fala takhruju firaran minhu, tapi jangan keluar. Ini yang kita kenal dengan lockdown hari ini, gitu ya. Jadi itu kiat dari Rasul. Maka Umar pulang, ya, tidak meneruskan perjalanan itu kembali. Nah, di dalam Syam sendiri yang kena wabah tersebut, ya, ada tindakan lainnya yang dilakukan oleh Amr bin As, ya, sebagai gubernur yang diamanai pada waktu itu. Beliau melakukan, ya, apa disebut dengan mungkin isolasi hati. Jadi masyarakat yang masih sehat itu disuruh berpencar, tidak berkerumun gitu kan, ya, suruh naik ke bebukitan, ya, karena kata Amr bin As, ketahuilah bahwa penyakit ini seperti api yang bisa menyambar-nyambarkan, itu jangan bersentuhan, jangan deketan. Nah, ini yang kita lakukan hari ini, ya. Jadi ada tuntunan dari Rasulullah SAW secara lisan dan disampaikan kepada para sahabat, dan ada prakteknya di zaman pada waktu. Hanya saja, ya, yang di lockdown itu memang hanya wilayah Syam saja, dia belum sempat keluar. Andai diketahui lebih awal yang kita lockdown itu Wuhan saja, maka Indonesia aman nih. Cuman kan masalahnya nggak bisa. Zaman kan tidak seperti zaman Nabi, di mana pergerakan orang itu relatif lambat. Kalau sekarang kan enggak, ya, jadi cepat gitu ya nyebarnya, ya, sehingga tidak bisa dikendalikan lagi. Dan salah satu caranya dengan cara mengisolasi diri, memperbanyak stay di rumah, ya, tidak bersentuhan dengan banyak orang, ya. Dan suatu saat kalau ini berhasil, insya Allah, maka virus tersebut akan hilang dengan sendirinya, karena tidak ada lagi yang akan dimakan, ya. Selesai. Begitu kira-kira, ya. Wallahu. Baik, terima kasih Ustaz Febriandi. Saya kira karena waktunya juga ya kita ini ya sudah 5:30 lewat, sesuai dengan rencana awal kita memang kajian ini kita laksanakan sampai 5:30 supaya kita tidak bentrok maghrib. Tadi ada beberapa teman juga yang off karena di Sulawesi itu sudah maghrib tadi ya, 1,5 jam yang lalu. Jadi tadi Om Aco pamit ya, dan ya memang ini waktunya ini nih. Tapi alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua ya, berikan berkah kita menuju Ramadan ini. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir menjalani Ramadan dengan cara yang baru. Tetap kita punya peluang untuk mengoptimalkan Ramadan ini ya dengan sebaik-baiknya, supaya kita juga bisa mendapatkan keberkahan Ramadan juga tidak kalah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi malam ini mudah-mudahan ya kita sudah bisa mulai masuk dalam bulan Ramadan. Karena itu kita akhiri ya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan kita ini dengan baik. Jazakallah khair pada Ustadz Febriandi. Mudah-mudahan kajian kita bisa tetap istiqomah, apalagi selama Ramadan tadi ya, Ramadan from home, kita bisa lebih maksimalkan lagi kajian kita. Hari ini tercatat yang on off ya, total sekitar 40 tadi ya, maksimum paling tinggi. Mudah-mudahan minggu-minggu depan environment-nya menjadi lebih mendukung lagi. Nah, karena kita sama-sama ingin mendapatkan berkah Ramadan lebih maksimal lagi.
Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Andi. Waalaikumsalam.